ista'antu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni Allahumma anfa'ni bima 'allamtani bima 'allamtani wa 'allimni wa 'allimni ma yanfa'uni ma yanfa'uni warzuqni warzuqni ma yanfa'uni. bima yanfa'uni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat ya. Walaupun di pagi hari menjelang siang. Sekarang pada pelajaran kita pada pagi hari ini kita akan membahas bab saum. Tentang saum. Pertemuan kemarin Ibu dalam memberi tugas pada kalian yaitu untuk menghafal dalil yang memerintahkan untuk bersaum atau berpuasa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, berapa semua? Nah, sekarang langsung ya kita ke materi saum. Saum menurut bahasa itu adalah menahan diri. Secara istilah atau menurut istilah yang namanya saum itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya menurut saum menurut istilah. Nah, dalam saum itu ada syarat dan rukun. Syarat wajib itu syaratnya itu terbagi dua, yaitu syarat wajib itu terbagi dua, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yaitu ya. Yang syarat wajib itu pertama itu ada, kita bahas dulu ya, syarat rukun. Kita catat dulu ya antara syarat dan rukun. Syarat wajib itu adalah Islam atau Bali ya. Islam Bali, sehat akal ya, sehat badan, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Selanjutnya mampu untuk berpuasa. Islam Bali ya, Bali ya, atau dewasa. Itu ada 6 ya. Bali. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini adalah syarat wajibnya. Islam. Nah, berarti kalau yang merasa dia orang Islam, dia terkena hukum wajib untuk berpuasa, yaitu terkena hukum wajib. Bali atau dewasa, yaitu ketika dia berumur, atau kalau untuk laki-laki udah tumbuh jakun, suaranya udah berubah. Nah, ya. Kalau untuk perempuan itu menstruasi. Nah, itu
ciri-ciri yang mencolok dan kelihatan. Nah, suaranya udah besar. Nah, berarti itu udah balik. Untuk kelas 2 semua nih, mungkin udah semua ya, udah balik, harus terkenai hukum wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, sehat akal. Jadi orang yang akalnya tidak sehat atau orang gila atau apa, nah itu dia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan saum. Juga sehat badan. Kalau dia sakit, dia boleh nggak puasa? Boleh, tapi asal dia mampu. Maka sebelum kita mulai ini materi ini, coba kita baca bareng-bareng. Nah, baca bareng-bareng. Kalian hafal semua kan? Nah, coba baca bareng ayat yang memerintahkan kalian berpuasa. Kita berpuasa. Yuk. Ya, tak tahu tak bareng. Selanjutnya apa enggak? Ayam ma'dudas. Nah itu ya, dan itu tentang hitungan. Nah ini ya, udah hafal ya. Sehat badan. Jadi kalau kita badannya sehat, nah kita boleh harus berpuasa, kecuali kita sakit. Wa man kana minkum maridun au ala safarin. Nah ini yang berikutnya. Nah, yang keenam itu adalah mukim. Jadi kalau orang sehat badan, tidak dalam keadaan haid atau nifas, mampu untuk berpuasa. Nah, ada orang yang tidak mampu puasa? Ada. Contohnya orang yang udah tua. Nah, dia udah walaupun secara fisik mungkin dia mampu, tapi dia udah tua, yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh batal. Boleh tidak berpuasa itu dengan cara membayar fidyah. Ataupun orang yang haid, yang waktu dia tidak berpuasa, maka dia harus mengkodok. Tadi ayam mama udah hari-hari yang terhitung, maka kalian kalau pas haid, nah kalian tidak puasa berapa dihitung. Nanti dikodok sudah selesai Idul Fitri, Syawal tapi harus disegerakan, jangan disepelekan. Kalian mau kodok waktu puasa harus cepat. Ini nanti udah mau puasa lagi baru mau mengkodok. Jangan dibiasakan ya. Tuh, mampu untuk berpuasa. Mukim, orang mukim. Nah, kalian mukim semua ya. Artinya bukan dalam perjalanan. Kalau selama ini kalian dari Lampung Utara mau ke Lampung Tengah. Nah, kalau memang kalian nggak sanggup untuk berpuasa, ya boleh. Mukim artinya itu dalam perjalanan. Tapi kalau udah sampai tempat, berarti mungkin juga di tempat itu. Berarti dia harus berpuasa. Mukim di sini adalah tempat atau musafir. Atau masih waktu naik kendaraan itu boleh dia tidak berpuasa. Tapi nanti dia wajib untuk mengkodoknya di hari-hari yang lain. Oh ya. Pertama apa tadi syarat wajib puasa? Islam. Tadi ya. Sehat akal, sehat badan, haid atau nifas, dan berpuasa. Nah itu adalah mukim. Orang mukim. Kalau orang musafir itu bisa dia membatalkan puasanya. Karena kalau tidak mampu. Ini adalah syarat wajib. Yang syarat yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sahnya itu adalah Islam. Dewasa.
hari-hari yang diharamkan puasa. Syarat sahnya puasa yaitu dia Islam. Berarti kalau orang Kristen yang tidak menjalankan puasa itu dia tidak wajib, tidak sah kalau dia berpuasa. Orang dewasa, nah orang yang udah balik itu wajib berpuasa, puasanya sah. Gimana kalau puasanya anak kecil? Ya sah juga, dia pembelajaran latihan apapun itu harus dilatih dari sejak kecil. Nah maka dia udah dewasa, udah dia mempunyai kewajiban untuk berpuasa, untuk sholat, maka dia udah biasa untuk melaksanakan. Tuh ya. Yang banyak dewasa. Nah, bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, pertama itu adalah tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu 1 Syawal yaitu waktu lebaran Idul Fitri. Itu kita haram kalau puasa. Tidak boleh. Aturannya kita bergembira, kita bersenang-senang makan. Nah, ini malah puasa. Itu diharamkan untuk berpuasa. Saya masih kuat nih untuk berpuasa sampai 2 hari lagi. Nah, itu tetap dia tidak boleh karena itu dia harus berpuasa. Bahkan kalau disengaja itu bisa berdosa karena udah dilarang. Nah, itu kita masih. Jadi tidak boleh berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Yang selanjutnya yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11. Nah, 10 Zulhijjah itu adalah Idul Adha. Kalau tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri. 10 Zulhijjah itu adalah hari Idul Adha. Nah, hari tasriknya tanggal 11, 12, 13 itu dilarang untuk berpuasa. Tuh ya, ada hari tasrik, ada hari Idul Adha, ada hari Idul Fitri. Itu yang dilarang umat Islam untuk berpuasa. Tuh ya, nanti kita kalian pahami. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Pertama itu adalah niat. Rukun puasa itu niat. Kalau mau berpuasa itu harus niat. Jadi kalau orang yang besok mau puasa itu dia tidak niat, tapi khusus ini untuk puasa Ramadan ya, puasa wajib. Tapi kalau untuk puasa sunnah kayak Senin Kemis nih, karena hari ini kita pagi-pagi jam 10 belum makan apa-apa ya masuk, saya puasa aja, mau makan gak ada apa-apa, mending puasa aja. Nah itu sah, tapi untuk puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib itu harus ada niat dari sore. Besok saya mau puasa nih. Nah jadi ada niat. Kalau itu sama Budin, ada eksanati bulan. Nah jadi kita harus ada niat kalau untuk puasa wajib. Kalau untuk puasa sunnah, nah kita mendadak karena di rumah nggak ada apa-apa dan kita puasa. Nah maka itu diperbolehkan. Imsak rukun puasa ya. Ada niat, ada imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Nah jadi kita punya tekad untuk menahan diri kita dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Coba apa yang membatalkan puasa nih? Makan dengan sengaja. Terus apa lagi? Minum sengaja. Terus apa lagi? Ngomong-ngomong kotor, ngomong berjorok disengaja, itu juga. Nah, suka ejek teman-temannya. Nah, tapi keterlaluan ngejeknya. Kalau disengaja untuk menjadi pertengkaran, nah, maka itu dilarang. Bisa batal nanti puasanya. Itu menahan diri ya. Menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, makan, minum, nipas, nah haid yang tadinya pagi belum, sore saya udah dapat. Nah, atau berhubungan sama itu pada siang hari itu juga tidak boleh. Itu ya hukumnya. Nah, ada sunnah puasa. Sunnahnya ya, sunnah puasa. Yaitu adalah sahur. Ya, sahur dan mengakhirkannya. Itu sunnahnya. Kalau zaman dulu sahur itu jam 2,
jam 3 itu udah mulai beras sahur tidur lagi. Nah kalau sekarang udah diakhirkan. Nah, jadi harus sahur. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa sahurlah kamu karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kalian malas sahur saya udah kuat ini. Nah itu tidak boleh. Harus sahur walaupun bangun minum air atau makan 1 suap 2 suap itu harus sahur. Tuh ya. Sahur yang kedua itu menyegerakan berbuka. Jadi tahu dari hadisnya kalau bersabda sebelum sholat maghrib hendaknya kalian makan kurma atau kalau tidak ada itu minum air seteguk atau 2 teguk. Itu adalah gunanya. Jangan saya masih kuat ini masih puasa nanti habis asar jam 10 malam juga masih kuat. Nah itu tidak boleh. Sunahnya itu menyegerakan puasa. Yang selanjutnya sunnah dalam puasa itu gosok gigi nih. Nah kalau dulu kan siwak tuh ya. Nah nggak pakai pasta, nggak pakai cetade, nggak pakai ini. Itu sunahnya itu sebelum terbit fajar. Jadi begitu kalian sahur nih, nah udah selesai nggak makan kalian gosok gigi. Karena bersiwaklah kamu pada pagi hari sebelum terbitnya fajar. Dan jangan kamu bersiwak pada sore hari. Itu dilarang untuk bersiwak pada sore hari. Jadi kalian sebelum terbit fajar, sebelum kalian pergi ke masjid, itu kalian udah gosok gigi. Jangan nanti siang gosok gigi, sore gosok gigi. Suka kayak gitu nggak kalian? Enggak ya? Nah, apa nggak salah? Tuh ya. Itu adalah sunahnya puasa waktu kita sahur. Banyak bersedekah. Nah, semua amalan sedekah, berbuat baik, tilawah, sholat tarawih, nah, sholat tahajud. Nah itu adalah sunah puasa. Nah, harus kalian rajin. Karena waktu kita puasa Ramadan, semua amalan itu dilipat ganda. Kalian cuma ngaji 1 huruf. Kayak alif, lam, mim itu berapa huruf? 30, berarti 30 kebaikan. Waktu kalian puasa Ramadan, nah itu dilipatkan berlipat-lipat kali sampai 10 dilipat. Berarti udah lipat berapa? Jadi kalau kalian makanya ada panduan Ramadan, kalian tilawah, kalian berdekatan tausiah, sholat tarawih. Nah, itu adalah sedekah untuk orang-orang yang berpuasa. Sedekahnya kita bawa semuanya tahu gunting 5 biji yang makan orang 5, berarti kita dapat pahala orang-orang yang puasa itu tadi 5 orang. Nah tanpa mengurangi amalan orang yang berpuasa itu ganjaran orang yang sedekah. Maka banyak-banyak bersedekah, berinfak. Nah ya, supaya banyak-banyak berbuat kebaikan pada bulan Ramadan itu. Hal-hal yang makruh. Nah, kalau tadi yang sunnah ya, sekarang yang makruh. Makruh itu apa? Makruh itu adalah amalan yang dibenci, nggak disukai. Makruh. Kalian kalau benci sama orang gimana? Namanya makruh itu adalah dibenci. Yang sering kalian lakuin kayaknya. Pertama nih. Ini kali. Ya, kumur-kumur. Sering bolak-balik kumur-kumur nih. Kalau kamu nggak kumur-kumur lagi. 1 jam sekali hitung kali karena kalinya di belakang rumah bolak-balik hitung kali ya. Iya mandi bolak-balik sekali ini kalau pada rumah karena dekat kali ya. Kita di Ciamis ini dikelilingi oleh kali. Nah jadi kalau bulan Ramadan ramai tuh di kali. Padahal itu sebenarnya makruh orang umur aja. Nah itu dibenci kalau sering bolak-balik. Tapi kalau mau wudhu sebenarnya juga tiap umur juga nggak apa-apa kalau kita bilang bersiwak setelah matahari terbit. Nah, bersiwak setelah matahari terbit itu dibenci karena nanti bersiwaknya mau sekolah tuh, apalagi ada rasa manisnya. Nah itu sebenarnya tidak atau dibenci. Berkumur-kumur, bersiwak setelah matahari terbit itu dibenci atau amalan makruh. Atau mencicipin makanan
Tuh, nyicipin makanan itu juga dibenci. Kalau yang masak nih, nyicipin. Nah, itu dibenci. Atau dan selanjutnya yang dibenci itu adalah mengakhirkan berbuka. Itu juga dibenci karena kita ngerasa kuat. Nah, maka kita tidak boleh merasa kuat karena harus pas puasa begitu ada adan ya langsung berbuka. Sunahnya berbuka itu pertama itu menggunakan kurma. Kalau nggak ada kurma di tempat kita ini banyak pisang ya, kita pakai buah-buahan. Istilahnya makanan yang tidak dimasak secara langsung ya, buah-buahan itu tadi. Kurma, kalau kita mungkin pisang atau buah-buahan lainnya. Baru kalau nggak ada buah-buahan semua air putih. Kita minum air putih. Tuh ya. Kita main air putih. Berbekam, berkataku jorok itu juga di makruh pada bulan puasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja itu batal. Makan dan minum dengan sengaja itu batal. Gila, orang mabuk, orang gila, orang pingsan, nah itu batal puasanya. Ya, orang pingsan. Semua ini kalian karena panasan pingsan, ya udah kalian boleh minum. Nah, kalau lupa gimana? Ini kalian siang-siangnya aus, capek, lupa minum boleh nggak itu? Batal nggak? Nah, itu adalah anugerah kalau kita lupa. Kalau kita lupa itu adalah suatu hal yang anugerah, mungkin bonus. Nah, kenapa? Kalau itu tidak akan mengangkat penanya. Nah, istilahnya tidak mencatat orang yang lupa, orang yang gila, dan orang yang tidur. Kalau kita makan nih kenyang, oh iya saya puasa. Nah, berarti ya udah lanjutin aja puasanya. Itu tidak batal. Murtad, orang murtad itu adalah batal puasanya. Cuma ini orang Islam, dia lagi puasa. Oh, karena dibujuk rayu orang, udahlah saya murtadnya saya mau pindah ke agama lain. Maka itu adalah secara otomatis puasanya itu batal. Nah, yang terakhir yaitu keluar haid atau nifas. Cuma ini udah mau maghrib jam 5 bener lagi puasa. Kita musliman yang muslimnya keluar haid. Nah, atau melahirkan, maka dia langsung batal walaupun bentar lagi mau berbuka, itu udah batal secara otomatis. Walaupun sayang dari pagi udah nggak lapar, nah udah mau buka kita batal. Bani jawab ya. Tadi udah dijelasin. Nah, coba rukun puasa apa aja rukunnya? Ya. Imsak. Apa itu imsak? Menahan. Menahan apa? Menahan diri dari berkata-kata kotor, kata jorok, menghujat orang, merumpi. Nah, dari makan, dari walaupun enak di tempat kita banyak makanan, tetap dilarang. Tadi dalilnya kalian hafalin. Nah, kalau anak kecil yang berpuasa, boleh nggak? Boleh. Itu adalah untuk apa? Pembelajaran. Coba nih, sebutkan syarat wajib puasa. Apa aja? Islam. Terus? Terus? Berakal sehat. Terus? Sehat. Syarat sah puasa. Ya, coba sebutkan hari-hari yang diharapkan untuk berpuasa. Hari tasyrik itu apa? 11, 12, 13. Idul Fitri itu kita 4 kali tidak boleh berpuasa. Kalau Idul Fitri langsung boleh. Sekarang Lebaran besok boleh puasanya. Mungkin ya pelajaran kita pada siang hari ini ya kita cukupkan ya sampai di sini. Diulang-ulang lagi catat-catatan hafalan-hafalannya di rumah diperbaiki. Nah, diulang-ulang. Nah, kita akhiri lalu kita pada hari ini. Ucapan alhamdulillah.
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.